Halo sahabat semua, mari kita simak bersama serunya Lokakarya 1, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kelompok 0902, kelas 45. Salam Guru Penggerak. Bapak Ibu kembali di Lokakarya pertama. Kalau yang kemarin perdana, sekarang Lokakarya pertama, yaitu pembentukan komunitas praktisi. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah membaca di LMS ya bisa melihat tayangan di slide. Bapak Ibu yang sebelum berangkat sempat sarapan ada tidak? Sarapan sekolah ya, alhamdulillah. Aku juga mungkin yang bisa jadi belum sempat sarapan karena datangnya kepada yang terlalu ada ya. Terus ada nggak yang nggak sempat tidur semalam karena harus buat ini buat itu kerja atau mungkin resah ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mulai kegiatan aktivitas berikutnya. Saya mau bermain di Bapak Ibu ya. Ya, permainan tebak nama. Nah, saya tahu Bapak Ibu di sini tidak akan mengenal, walaupun kakak saya ada juga yang tidak tatap muka pernah, tapi nanti kita belum. Tapi saya yakin Bapak Ibu karena satu kelas ya, tentunya tahu nama-namanya. Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana cara bermain tebak-tebakan? Ya, jadi begini Bapak Ibu ya. Nanti saya akan berikan contoh siapa yang pernah ke Amerika. Bapak Ibu tahu nggak di Amerika penduduk aslinya berapa? Ya, itu wakil semuanya Bapak Ibu ya. Yang di sana. Bapak Ibu tahu nggak musuh siapa musuhnya? Oke, mantap. Keren. Sepertinya sudah sering melihat film cowboy ya. Benar ada ya. Cowboy benar sekali. Terus kalau cowboy itu biasanya apa sih yang digunakan? Iya. Apalagi kuda. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini sekilas saja ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, anggota Bapak Ibu saya ini komunitas. Saya akan melibat ya. Tapi karena saya nggak bawa senjata, nanti kalau saya bawa senjata juga Bapak Ibu pasti kabur ya. Saya nanti saya pakai saya lupa dulu apa saja itu saya minta. Itu kan salah satu di antara Bapak Ibu. Ketika yang saya dari panggilan di kantor itu, nah misalnya saya lempar Pak Abdul. Nah, Bapak Ibu yang ada di sebelah Pak Abdul langsung menyebutkan nama siapa yang tepat, dia yang menang. Nama lengkap atau nama panggilan saya itu Bapak Abdul. Yang lain dia Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Kenalan, kalau cerita sedikit tentang pengalaman kurang lebih 1 bulan ini kita masuk pada persiapan inti karena kesepakatan bersama. Kelas kita ini merupakan kelas kelompok, sehingga di sini pasti punya banyak suka, pasti punya banyak, dan masing-masing ini pasti ingin yang seperti apa kelas kita, karena pembelajaran ini sampai selesai itu kurang lebih sampai sore ya, sampai sore. Jadi untuk lebih enak kita belajar di siang hari ini sampai sore hari nanti, kita sama-sama bersepakat dulu. Kira-kira dalam proses belajar kita di hari ini apa saja sih yang akan kita lakukan? Dan kita sebelum apa saja yang akan kita lakukan, kita harus tahu dulu apa yang nanti kita pelajari, apa yang akan kita dapatkan, apa yang nanti dapat kita berbagi bersama rekan-rekan di dalam ruangan ini. Pimpinan dalam diri, yaitu kepemimpinan dalam diri seorang CGP, atau nanti menjadi seorang guru penggerak. Kemudian mengalami diskusi komunitas praktisi. Setelah itu komunitas praktisi sekelilingku, identifikasi dan memetakan komunitas praktisi. Dan guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi dan menggerakkan komunitas praktisi. Mulai dari saya mintanya agar selama dalam proses belajar kita di hari ini termasuk tepat waktu. Mohon maaf tadi agak terlambat, seharusnya sudah start dari sekitar jam 10 tadi, karena ada satu hal teknis yang memang kita harus maklumi bersama-sama. Itulah kejadiannya sudah lewat. Jadi di sini saya mengawali dengan kita memulai pembelajaran tepat waktu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan usulan selain kita tepat waktu, apalagi? Oke, silakan Ibu Andi. Kebersihan kelas, baik. Kebersihan kelas. Oke, masing-masing catat menjadi pegangan supaya itu menjadi pegangan kita selama kurang lebih 10 hari di luar ini. Selain kebersihan kelas, ya berperilaku sopan dan santun kepada sesama. Yang lainnya, izin kalau mau keluar, minta izin kalau mau keluar. Ada lagi? Bekerja sama dengan baik atau bekerja sama secara baik. Apa lagi? Saling menghargai satu sama lain. Oke, satu lagi terakhir. Iya,
yang penting karena itu juga satu pengganggu sebenarnya. Ketika lagi asik serius fokus orang itu karena ada sebagian orang itu ketika fokus dengan sesuatu langsung gila apa yang dia tinggal tadi. Ada itu yang cuek, tapi ada yang memang sebagian termasuk saya kalau lagi serius tiba-tiba bunyi aneh-aneh langsung lupa. Baik, itu ada beberapa kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ketua kelas atau pimpinan kelas dia harus memperhatikan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kesepakatan itu semuanya harus patuhi. Apalagi masalah kebersihan, tidak mengganggu teman, saling menghargai, bekerja sama dalam kelompok. Kita masuk pada sesi berikutnya yang nanti dibawakan oleh pengajar praktik kita yang energi luar biasa ini, Ibu Heni. Ini ada aktivitas yang harus kita lakukan. Aktivitasnya yaitu kita mencari benda. Ada beberapa bola. Nanti saya akan membagi kelompok lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ada 10 orang, saya bagi menjadi 3 lagi sama 2. Pak Eko sama Pak Abu. 3. 1 2 3 1 2 3. Yang satu angkat tangan. Yang kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Dan setiap kelompok adalah mengumpulkan bola dari suatu warna yang sudah nanti saya tentukan. Saya kelompok 1 warna kuning, kelompok 2 warna hijau, kelompok 3 warna biru. Kelompok perlu membuat sebagai kereta. Kereta itu kereta-keretaan. Jadi satu kelompok akan berbaris, semua akan memegang pundak orang yang di depannya, kecuali orang yang paling di depan. Ya, jika orang yang dapat mengambil bola ini hanya orang yang ada di paling depan. Jika nanti ya, gantian ya, bicaranya supaya bisa dipahami. Jika saat mengumpulkan barisan terputus atau tangan ada yang terlepas, maka pengajar praktik akan mengambil satu bola yang sudah didapatkan tadi. Jadi nggak boleh terputus. Kemudian kelompok tidak boleh mengambil warna bola yang berbeda. Jadi tadi yang kelompok 1 kuning ya harusnya kuning, karena ambil yang kelompok lain. Nah, terus kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok yang paling cepat mengumpulkan semua bola. Nanti saya akan berikan bola ini empat. Bapak Ibu, ada yang suka main kereta-keretaan? Suka. Ada yang pernah naik kereta? Ada pertanyaan sebelum mulai? Siap ya, Bu Tia sama Bu Satu bisa ya? Bisa. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, sudah ya, seperti ini formasinya. Ingat tadi yang bisa mengambil bola itu yang di depan, dan kalau sudah dapat bola diserahkan ke belakang. Ya, bukan sudah dapat nih biasanya satu kasih belakang, kasih buat kasih hadiah kedua tambahan. Dengar ya, orang yang pertama dan yang kedua, ini kan lebih satu nih di sini nanti ya. Orang yang pertama sama orang yang kedua itu ditutup matanya. Nah, semuanya begitu. Kalau cuma ngambil bola seperti ini, ya semuanya bisa. Ayo, kayak itu. Sabar. Yang berhak mengambil bola itu hanya yang paling depan. Sedangkan orang yang di depan sama yang nomor 2 ditutup matanya. Kemudian
orang yang dibuka, yang di belakang memang ya nggak ditutup matanya, tetapi tidak boleh bicara. Ini berdasarkan ya. Oke ya. Kelompok satu orang ketiga sama keempat tidak boleh berbicara. Nggak boleh ngomong ya, nggak boleh. Jadi harus tetap konsisten seperti ini ya. Ya, tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas ya. Pak Abdul, kita dorong untuk menutup mata dengan ini saja Pak Abdul mata. Terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Nanti kapan kamu bisa bekerja?
tutup tadi boleh ngomong loh. Apa hasilnya tadi? Hasilnya bagaimana Ibu Mima? Ya, menyelesaikan misi. Kelompok mana yang menang? Iya. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan saat menjadi orang paling di depan? Mana yang tadi paling di depan? Ya, silakan perwakilan Pak Aziz. Yang jelas Ibu tidak tahu apa-apa. Hanya dituduh dari belakang sini. Ya, petunjuknya berupa apa tuh Pak? Tekanan pada Yang kalau yang posisi tengah, ayo siapa tadi yang di posisi tengah? Ayo. Nah, bagaimana itu perasaannya di posisi tengah ini? Ya dari belakang lebih rumit. Harus pegang bola gitu ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Oke, terus bagaimana yang paling belakang nih? Paling belakang ini dibuka loh matanya, bisa lihat-lihat loh. Ya. Oke, bagaimana menurut Bu? Rasanya itu kalau dibilang gitu, yang paling penting. Iya, karena kalau saya di belakang ini dia yang setir. Walaupun dia saya bisa bicara tapi dia yang setir. berarti masuk dulu tuh ya. Yang di belakang. Iya, betul. Itu ada yang Oke, tadi di kelompoknya Pak Ketua, tadi sempat bolanya saya ambil karena saya mikirnya tadi itu sebenarnya kurang. Jadi perasaannya bagaimana ketika bola ini diambil? Sudah bola didapatkan malah diambil. Perasaannya gimana tadi? Bolanya tadi saya ambil, tapi saya kembalikan lagi karena saya mikirnya ini kemungkinan juga memang nggak ada curang. Karena saya mikirnya ya. Tadi orang katanya berarti curang. Tadi kelompok ini kan ada satu bola yang beda warna. Terus saya tuh bingung, kenapa beda warna kan saya tuh korek-korek. Ya, saya benar. Kalau dia lagi itu juga ngomong, saya tuh kayak keluarga aja. Ambil aja. Oke, siap. Seru ya Bapak Ibu ya. Terus kalau belum dapat bolanya kan ada pas yang bilang tadi masih dapat 3 itu perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Masih tertatang untuk mencari lagi ya. Oke, terus apa yang dirasakan setelah mengumpulkan semua bola tersebut? Bagaimana cara agar bisa mengumpulkan seluruh bola dengan cepat? Ayo, kelompok yang besar tadi. Oleh tim. Bapak Ibu, peran mana yang paling penting di dalam permainan bola? Ya, ini menurut Bapak Ibu ya. Ya, oke, siap. Posisi mana yang memimpin di dalam permainan tadi? Ya, bingung ya? Di depan, di depan ya? Kayaknya di depan, karena dia emang di depan di depan di belakang di depan. Oke, nanti ada panahnya dari permainan ini dari kegiatan. Yang itu secara Bapak Ibu ya. Ya, pembelajarannya seperti ini, Bapak Ibu, seperti itu tadi ya, sudah ada penjelasan tadi. Nah, ya, jadi semua peranan itu penting dalam menunjukkan semua upaya dan tiap peran adalah seorang pemimpin. Ya, bukan hanya yang di depan loh Bapak Ibu, ini pembelajaran buat kita. Bukan hanya yang di depan yang pemimpin dan bukan berarti yang di belakang terus ekor-ekor bingung-bingung gitu. Nah, ternyata tadi begitu ya Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan sangat luar biasa sekali. Jadi semua peran penting dan yang di depan itu belum nggak harus yang di depan saja yang pemimpin.
biasa Bapak Ibu semuanya ya. Dan dari sesuatu hal yang akan sudah tadi hanya sekedar permainan, tapi maknanya luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memaknai. Kemudian apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai PGB atau pemimpin di dalam sekolah sebagai organisasi kebudayaan? Ya, melakukan komunitas. Iya, siap Bapak Ibu, pastinya membentuk komunitas suatu nanti ya. Nanti ada di selanjutnya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari diri Bapak Ibu jika ingin menjadi pemimpin yang efektif di organisasi kebudayaan? Dan apa yang perlu ditingkatkan? Tidak lagi Bapak Ibu menjadi pemimpin kebudayaan yang potensi ini contohnya seperti apa Pak? Ya, baik, luar biasa. Apa lagi? Oke, sampai berkolaborasi. Ya, teman-teman sejawat dan juga stakeholder semua ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, apa kualitas yang sudah Bapak Ibu punya sebagai pemimpin kebudayaan? Ini masih ada kaitannya dengan kegiatan yang kemarin nih. Yang sudah Bapak Ibu miliki nih, kualitas kompetensi. Ya, Pak Eko. Oke, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jadi harus apa? Kristina? Oke, siap, luar biasa sudah ada perubahan yang luar biasa meskipun satu bulan proses. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di diskusi nilai peran dan kompetensi guru penggerak ini waktunya hanya 10 menit ya, yang akan dipandu oleh Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada sisi yang berikut, yaitu diskusi nilai dan peran guru penggerak atau nilai peran dan kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu yang masih ingat tentang nilai guru penggerak? Terus kalau sering inovasi berdiri ya, kolaborasi kolaborasi. Baik. Ya, dan ketiga. Hanya yang terakhir itu berpesan pada Ore. Ya. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang salah Bapak Ibu yang masih ingat? Saya itu nilai. Sekarang peran guru penggerak. Ya. Menjadi pemimpin pembelajar. Terus apa lagi? Menggerakkan komunitas praktisi. Baik, apa lagi? Mendorong kolaborasi antar guru. Terus mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ya, baik, itu adalah peran dari guru penggerak. Satu lagi, siapa yang terwakili yang masih ingat tentang kompetensi guru penggerak? Ya, yang melibatkan diri memimpin proses kegiatan pelajaran, memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah kurang efektif. 2 kelompok 3. Semua perawatannya dibagikan. Kalau saya sampaikan apa tugas-tugas dari tiap-tiap kelompok. Baik, sudah sekarang masing-masing kelompok perhatikan
tugas yang akan Bapak Ibu laksanakan dan dituangkan di dalam kertas pleno yang sudah diberikan. Kelompok 1 itu membahas tentang nilai guru bergerak. Ya, kelompok 1 membahas tentang nilai guru penggerak. Kemudian kelompok 2 membahas tentang peran guru penggerak. Dan kelompok 3 membahas tentang kompetensi guru penggerak. Bahas setiap topiknya. Masing-masing bahas setiap topiknya. Setelah dibahas, silakan dituliskan di kertas plano. Di plano bisa dituangkan dalam bentuk tulisan atau gambar. Tidak terbatas, bisa dituangkan dalam bentuk tulisan atau dibuat dalam bentuk gambar. Sebagaimana yang di awal kita memorientasi itu, Bapak Ibu membuat gambar tentang diri Bapak Ibu, bisa dituangkan dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk tulisan. Waktu berdiskusi itu hanya 10 menit Bapak Ibu. Setelah itu setiap kelompok mempunyai waktu maksimal 4 menit untuk mempresentasikan. Bapak Ibu perhatikan, jadi 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti 4 menit untuk presentasi. Oke, ada yang ingin bertanya? Apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, langsung diskusi. 10 menit saja Bapak Ibu. Kita kelas tanya aja, kita tanya nilai kan saja. Cara startnya dari pukul berapa? Pukul 5. Oke, berarti perhatikan nanti jam 12.05. Baik. Bapak Ibu dalam 10 menit kita balik ke 5 dan nanti selesai pukul 12.05. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Maka sudah selesai. Untuk itu, setelah berdiskusi di kelompok, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok yang lain. Berikan waktu 4 menit. Sekarang 12.09 berarti sampai 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama saya Rizka Prima dan berikutnya Ibu Santi Kolengsisu, ada Pak Kamila Ibu dan Pak Rizka. Kami akan mempresentasikan tentang 5 nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri. Guru yang mandiri, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki potensi, yakin bahwa memiliki potensi yang baik. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab, memiliki inisiatif terbuka dan menerima pendapat orang lain. Yang keempat, siap menerima perubahan. Contoh kegiatannya aktif mengikuti event keprofesian seperti webinar, workshop, dan lain-lain. Nilai yang kedua reflektif, yaitu guru yang melihat dirinya sendiri, mau melakukan introspeksi diri, memaknai pengalaman yang terjadi, dan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan relatif akan dilanjutkan oleh Bapak. Ketiga yaitu kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik, saling
ketergantungan semua yang positif. Selanjutnya ada inovatif dan yang ada tentang sikap. Nilai yang kelima itu adalah berpihak pada murid, itu bagaimana kita sebagai guru mengutamakan kepentingan murid dan juga guru sebagai fasilitator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Haris Maisaro beserta Ibu Nasi Astuti dan Ibu Andi Alfian. Oke, kelompok 2 akan memaparkan tentang peran seorang guru penggerak. Peran seorang guru penggerak terdiri atas 5 peran Bapak Ibu. Ini yang akan kita lakukan karena nanti kita telah lulus dan berperan sebagai guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin di sini bukan pemimpin yang artinya memerintah ya Bapak Ibu, tapi pemimpin di sini yang dimaksud adalah menuntun sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita kenal selama ini. Yang kedua, yaitu pemimpin pembelajaran adalah contohnya menyediakan atau menyiapkan strategi pembelajaran dari medianya, dari metodenya, modelnya, dan semuanya. Kita yang menentukan nanti cocok atau tidak, nanti baru kita sesuaikan di kelas. Berikutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Yang di sini yang kita ambil contohnya masih komunitas praktisi di dalam lingkup sekolah, yaitu mengaktifkan kembali atau menjalankan dan terus menjalankan kegiatan MGMP di sekolah, kemudian juga komunitas belajar. Komunitas belajar ini mencakup bukan hanya guru tapi juga siswa. Yang ketiga, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Contoh yang kami ambil yaitu mengadakan mini workshop. Mungkin kalau workshop terlalu besar, kita mulai dari yang ini dulu, mini workshop dari teman-teman satu sekolah. Next yaitu tentang IHP, yaitu contohnya kita mau perkenalan games edukasi. Dan beberapa contohnya di sini ada workshop, playbook, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, di sini kita tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai visi kita, visi dan misi kita, yaitu kita pasti berkolaborasi. Saya masih ambil, kelompok kami masih mengambil yaitu contohnya MGMP. Yang di sini yang tadi yang pertama itu MGMP di lingkup sekolah, yang berikutnya MGMP di lingkup berkolaborasi bersama sekolah lain, kita sekolah terdekat atau kecamatan, kabupaten, dan berikutnya juga yaitu harus kita bisa berkolaborasi mendirikan taman baca masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat. Berikutnya yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kita mendidik anak bukan semata-mata hanya untuk hal itu, tapi kita akan mencetak mereka untuk menjadi pemimpin kelak. Jadi bukan cuma kita sebagai guru yang sekarang memimpin, tapi kita harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru, yaitu mereka, anak-anak kita. Yaitu dengan cara melatih mereka punya rasa percaya diri, membangkitkan rasa percaya diri, yaitu dengan cara meminimalisir bullying, perundungan, jadi membangkitkan rasa percaya diri dengan agar mereka memiliki public speaking juga yang bagus. Kiranya seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari kelompok 2. Saya Pak Eko dan rekan-rekan kami akan menginstruksikan kelompok kami terkait dengan kompetensi guru penggerak. Ada 4 kompetensi guru penggerak, yaitu yang pertama mengembangkan diri beserta orang lain, memimpin proses kegiatan pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, dan yang keempat memimpin manajemen sekolah. Kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya Pak Eko dan Pak Ahmad. Untuk mengembangkan diri beserta
orang lain itu kalau saya sudah lakukan sebelum menjadi guru penggerak, yaitu waktu guru-guru ada yang mengikutkan untuk menjadi 035, ada 7 orang guru saya pandu sampai mengikuti selesai, karena memang itu adalah hal baru untuk sekolah ini yang memang diwajibkan oleh dinas pendidikan untuk mengikuti kegiatan itu. Terus juga saya juga memandu teman-teman guru atau melatih guru untuk bisa mengisi aplikasi masing-masing guru terkait dari SIPEK dan yang lainnya. Itu juga sudah saya lakukan. Untuk di siswa, saya juga sudah mengembangkan kepada siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk pembelajaran menggunakan media yang mereka mau. Itu mungkin untuk penjelasan mampu mengembangkan memimpin pengembangan sekolah itu, yaitu adalah pengembangan sekolah untuk mengoptimasikan proses belajar murid dan menunggu kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Kalau memimpin manajemen sekolah itu memimpin upaya mewujudkan visi-misi. Kalau visi-misi di sekolah saya itu yang cuma adalah 5 bersih, 5 sehat, dan 5 religius. Itu sudah dijalankan sebelum memang sudah berjalan sekitar 6 bulan sebelumnya. Ini ada mengolah program sekolah yang berdampak pada murid itu sudah langsung dari visi-misi. Kalau itu sudah jalan, siswa juga akan senang karena kita juga sekolah punya banyak kegiatan seperti ada perwakilan kemarin 17 Agustus mengirimkan di Woklo, yaitu adalah tarian adat. Itu juga adalah membangun aktivitas sekolah. Mungkin kalau katakan dari teman kelompok 1 dan 2 terkait dengan masalah sekarang. Nanti besok kita bahas masalah. Ingatnya dari pagi, kami serahkan kepada baik, karena ini dengan waktu Bapak Ibu, saya telah berdiskusi terkait dengan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak. Apakah dari 3 nilai ini bisa disahkan sama dengan nilainya? tidak. Ya, Satu kesatuan. satu kesatuan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi dan partisipasi. Untuk semuanya. Siap. Sekarang SD mau masalah apa kalau kalau SD boleh SD. Berarti itu tanggung jawab guru kelas di SMP. Oke, siap. Jadi kalau waktu sudah selesai, maka silahkan kembali ke kelompok awal lagi. Kelompok sebelum nah, solusinya yang pertama adalah hubungan dengan wali kelas, yang kedua melakukan pembinaan orang tua. Ada permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, yaitu tidak ada lampu atau PLN. Itu saya berpikir bahwa itu sudah di luar daripada tanggung jawab kita sebagai guru. Di sini yang solusinya itu adalah bagaimana kita sebagai guru melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Karena kita yakin bahwa di sekolah itu bukan kita berpikir bahwa itu hanya anak sekolah, tapi mereka adalah penerus bangsa. Jadi bagaimana juga ada sentuh dari pemerintah daerah. Itu saja. Mungkin solusinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masalah tentang relasi guru dengan pihak sekolah yang itu masih kesulitan berkolaborasi dengan senior yang memiliki senioritas. Di sini solusinya yang kami tadi sudah diskusikan itu, kepala sekolah memberikan pemahaman kepada semua guru dalam bekerja sama untuk memajukan sekolah. Kita melihat dari kelompok solidaritas seperti itu. Ibu yang menggunakan
terpilih di belajar. Mungkin saya terima kasih. Oke, aplaus untuk semuanya. Baik, luar biasa solusi yang diberikan dari masalah-masalah yang ada. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menceritakan permasalahannya dan juga telah bekerja keras untuk berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada dengan tujuan agar ke depan sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ternyata kemampuan itu bisa terkalahkan oleh kemauan. Walaupun apabila kita benar-benar tidak merasa tidak mampu, merasa tidak ada kemampuan, bukan karena kemauan yang kuat dari diri kita, pada kita bisa melakukan. Yaitu praktik baik, karena tadi ada pengalaman dari Bapak Ibu yang disampaikan di masing-masing sekolah, juga karakter sekolahnya beda-beda, permasalahan sekolahnya beda-beda, tetapi ada solusi-solusi dari Bapak Ibu yang tadi disampaikan, dan itu merupakan salah satu praktik baik yang mungkin bisa diterapkan di sekolah saya. Terima kasih untuk pengalaman saya untuk kegiatan hari ini. Yang paling menarik adalah bagi saya tentang bagaimana merintis praktisi belajar. Ya, di sini saya sangat tertarik karena itu menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Di situ kita tidak hanya memberikannya, tapi kita saling belajar, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, sehingga kompetensi kita bisa meningkat. Terima kasih. Kegiatan kita pada hari ini menurut saya paling bermanfaat, yaitu sesama kita itu saling mengetahui satu sama lain, terus saling berkolaborasi, terus saling sharing antara masalah satu dengan masalah yang lain, dan bisa menyelesaikan dengan masalah tersebut. Satu lagi, banyak. Dua kata saja. Di sini saya punya satu kata, saya mengambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini. Walaupun itu hanya sesuatu permainan, tetapi saya mengenai bahwa dalam setiap kerjasama untuk memecahkan sebuah masalah perlu sebuah kerjasama. Saya mengambil contoh bahwa ketika siswa jadikan dia sebagai sahabat kita, dan jadikanlah sekolah adalah rumah yang terindah bagi kita, baginya, sehingga sekolah adalah tempat yang ternyaman ketika dia meninggalkan sekolah, dia merasa kehilangan sesuatu pada dirinya. Sweet, luar biasa. Iya, kayaknya ini sudah ini semua baik. Tapi saya sudah mau bilang saja, guru yang hebat adalah guru yang bisa menggerakkan guru-guru hebat yang lain. Saya terinspirasi setelah ini, kemudian saya ingin menggerakkan dan menumbuhkan komunitas belajar di sekolah, karena memang sampai dengan saat ini komunitas belum berdiri. Jadi saya akan berusaha untuk menggerakkan komunitas agar guru penggerak juga semakin berkompeten dan juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain di sekolah. Mohon dukungan dan sharing dari Bapak Ibu sekalian nanti kalau memang saya membutuhkan sharing dari semuanya. Terima kasih. Siap Bapak Ibu, langsung saja pembelajaran satu hari ini kita dirangkum menjadi satu kalimat saja, yaitu manusia tidak sendiri, maka dari itu harus berbagi. Berbagi itu artinya peduli, makanya perlu komunitas praktisi. Sekian. Guru bahasa. jadi mungkin dari saya
peristiwa yang bermakna di mana 1 bulan ini kita bersenang secara daring dan kita bisa berbicara bahwa oh ya orang ini seperti ini dan ini ketika kita langsung bertatapan dan kita bisa saling bertukar informasi dan pengalaman yang bisa dijadikan acuan ketika kita kembali nanti di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk satu kalimat. Di saat ini saya mendapatkan banyak ilmu baru. Yang kedua, akan menggerakkan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah walaupun sempat aku. Yang ketiga, banyak mendapatkan solusi yang terbaik untuk pengembangan sekolah saya ke depannya. Masuk PLM. Saya dulu biasanya tidak tahu. Lanjut, oke, jadi pengalaman pertama saya baru pertama kenal Pak Eko, ternyata orangnya heboh. Yang kedua tadi terima kasih buat speaking sweet perkaliannya, mungkin saya bisa menerapkan karena saya belum menerapkan. Yang ketiga ya mungkin kita sebagai manusia yang memang untuk mewujudkan sesuatu kita tidak boleh berjalan sendiri, kita harus bersama-sama. Untuk itu saya minta kita tepuk tangan untuk kita semua.